Asma bukan penyakit keturunan dan penyakit yang bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Faiz Al-Arif di channel Rumah Sehat Urkut Wirjilik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa untuk tetap subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dan info-info mengenai kesehatan dari channel ini. Ya, hari ini kita akan menjelaskan mengenai asma. Baik, anak-anak kecil dan dewasa tentunya akrab sekali dengan sakit yang satu ini, yaitu sakit di mana seseorang mengalami kesulitan untuk bernapas. Jadi banyak orang di luaran sana yang kemudian mengidap asma sejak kecil, dan asma ini sendiri baru dinyatakan seseorang mengalami asma ketika dia sudah mencapai umur 5 tahun. Anak-anak umur 2 tahun, 1 tahun yang dia merasakan sesak nafas biasanya masih dimasukkan kategori gejala asma. Jadi belum bisa didiagnosa mengalami sakit asma. Jadi masih gejala asma. Lalu bagaimana kalau sudah umur 5 tahun ke atas? Maka biasanya dokter menyatakan sudah dinyatakan dia sakit asma. Nah, ada yang menarik di sakit asma ini, yaitu apabila kita memahami dari pemahaman yang sudah ada selama ini adalah sakit asma adalah sakit keturunan. Kemudian yang kedua adalah sakit yang itu tidak bisa disembuhkan. Nah, kita memahami asma adalah sakit keturunan dan yang kedua adalah sakit yang tidak bisa disembuhkan. Maka obat-obatan atau kemudian terapi yang biasa diberikan untuk orang-orang yang mengidap asma adalah terapi untuk meringankan saja. Jadi kalau asma itu akrabnya dengan Ventolin, akrab dengan nebulizer, dan yang terakhir biasanya juga itu ya, untuk keseharian biasanya menggunakan spray isinya Ventolin. Kemudian kalau biasanya temporary sakit udah terlalu parah biasanya di nebul. Nah, apakah benar asma ini adalah sakit keturunan? Maka biasanya dikaitkan, apakah ada orang tua yang dia mengidap asma, bisa jadi nanti anaknya asma. Apakah kemudian ada keluarga yang dia juga mengalami asma, maka nanti berpotensi anak keturunan juga ada yang asma. Nah, apakah benar asma ini adalah faktor dari keturunan? Yang kedua adalah, apakah asma ini memang tidak bisa disembuhkan, jadi hanya bisa meringankan sakit saja. Jadi kalau tidak bisa disembuhkan berarti kita memahami kalau sudah mengidap asma maka sampai penyakit ini akan dibawa sampai mati. Nah, di metode Bas Al-Kasau dipahami bahwa asma itu bukan masalah penyakit keturunan. Jadi tidak ada masalah sakit keturunan, atau apakah asma ini memang benar-benar tidak bisa disembuhkan, atau orang sudah asma maka itu sudah tidak ada lagi yang kemudian bisa menyembuhkan. Nah, di metode Bas Al-Kasau insya Allah dijelaskan bahwa asma itu adalah sakit karena rongga dada dia sempit. Oke. Asma adalah sakit yang ditimbulkan karena rongga dada sempit. Ya. Jadi kalau selama ini kita memahami saluran pernafasannya gitu kan, saluran yang menuju ke paru-paru, jadi orang menghirup udara, kemudian saluran yang menghantarkan dari udara ini masuk kemudian sampai ke paru-paru itu dia menyempit gitu ya. Nah, kalau dari metode Bas Al-Kasau sendiri memahami bahwa asma itu bukan masalah paru-parunya, karena paru-paru bisa mengempis, tergantung volume udara yang dimasukkan ke dalam paru-paru. Artinya apa? Artinya paru-paru dia bisa menerima udara masuk sebanyak-banyaknya, jadi semaksimal-maksimalnya. Tapi kalau orang yang mengidap asma dia tidak bisa menghirup udara secara maksimal. Nah, permasalahan di mana? Permasalahannya insya Allah kita temukan di rongga dada yang menyempit. Nah, ketika orang rongga dada dia menyempit, maka
ketika dia menarik udara untuk masuk, dia nggak akan bisa banyak. Nah, solusinya apa? Solusinya insya Allah dengan cara membuka rongga dada selebar-lebarnya. Insya Allah dengan seperti itu, maka ketika kita membuka rongga udara yang menyempit itu, maka paru-paru dia akan bisa berfungsi secara maksimal. Dia akan bisa menampung oksigen secara maksimal. Kemudian saluran pernafasan yang itu menghubungkan udara dari kita masuk lewat hidung ataupun itu mulut, kemudian sampai ke paru-paru, dia bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika itu terjadi, insya Allah sekarang harusnya kita memahami bahwa asma itu bukan penyakit keturunan. Nah, yang diturunkan ketidaktahuannya saja. Jadi mulai sekarang kita harus memahami bahwa asma bukan sakit keturunan, dan yang kedua adalah insya Allah dia bisa disembuhkan, biidznillah. Nah, banyak kasus yang kita tangani mulai dari anak kecil, kemudian dari umur 1 tahun 2 tahun, biasanya anak-anak yang mengalami pneumonia atau kemudian dia sesak nafas, kemudian juga umur-umur balita, bahkan anak-anak sampai remaja dan dewasa. Nah, kalau anak-anak biasanya kita gunakan bedong untuk membuka rongga dadanya. Kalau kemudian orang dewasa atau dia sudah bisa memahami instruksi, biasanya anak-anak umur 3 tahun, 5 tahun dia sudah bisa memahami instruksi, biasanya kita gunakan beberapa gerakan untuk membuka lebar gerakan rongga dadanya. Nah, insya Allah mulai sekarang Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan video ini harus mulai mengubah mindset kita bahwa insya Allah ada solusi untuk asma, dan itu bukan penyakit keturunan, dan juga insya Allah bisa disembuhkan. Dengan apa? Dengan melatih struktur rongga dada yang kita buka secara lebar, kemudian melatih otot-ototnya agar dia bisa menjaga rongga dada agar dia tetap besar. Insya Allah tidak ada lagi yang memahami bahwa penyakit asma ini adalah penyakit yang dibawa sampai mati. Insya Allah ada solusi bagi Anda yang kemudian di rumah. Apakah bisa kemudian, lalu latihan apa yang bisa kita berikan untuk penyakit-penyakit asma? Tentunya harus kita periksa dulu mana bagian rongga dada yang itu harus dilonggarkan atau dibesarkan. Tentunya Anda harus datang ke Rumah Sehat Urkut Bridgelik untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut, mana bagian rongga dada yang itu harus dibesarkan. Dan yang kedua, insya Allah gunakan olahraga sunnah, memanah dan berenang serta berkuda. Insya Allah itu juga menjadi solusi yang bisa Anda terapkan untuk membuka rongga dada, terutama ketika memanah. Memanah yang diajarkan tidak hanya satu sisi, tapi kemudian juga 2 sisi. Jadi kanan dan kiri dia digunakan, insya Allah akan membuka rongga dada dia semaksimal mungkin. Baik, insya Allah hari ini kita harus meyakinkan diri kita, mulai sekarang asma bukan penyakit keturunan dan penyakit yang bisa disembuhkan, insya Allah. Jadi pahami bahwa asma adalah rongga dada yang menyempit. Sebagaimana doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Baik, insya Allah kita akan ketemu lagi di info-info dan tips-tips menarik berikutnya tentang kesehatan hanya di channel Rumah Sehat Urkut Bridgelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.